Kapolri bongkar kekuatan Verdi Sambo di Mabes Polri. Teror bertebaran hingga penyidik ketakutan. Kita putuskan untuk kita nonaktifkan, kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Karena kami juga mendapatkan informasi bahwa ada kesulitan dari tim sus pada saat itu untuk bisa bekerja dengan baik. Kemudian saya dalami dan ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan. Bagaimana orang-orang yang kepribadian yang sangat menyolok, prominent seperti ini, kok bisa naik ke atas? Ini kan pertanyaan. Apakah tidak ada cara lain untuk membuat filter sehingga orang-orang buruk ini jangan sampai naik ke atas? Subsistem inilah yang sebetulnya kita persoalkan. Karena setahu saya di kepolisian itu, di Polri itu, sebagian besar itu orang baik, orang bagus. Dan taat azas, tahan uji, tahan puji. Tapi kok ini bisa muncul ke atas seorang yang luar biasa buruknya. Kasus Sambo ini membuka kotak Pandora karena problem ini tidak serta-merta terjadi sekarang, tapi sudah bertahun-tahun terjadi. Makanya memang harus ada perombakan besar di internal kepolisian. Reformasi total ini memang harus dilakukan oleh kepolisian saat ini, dan ini harus dijadikan momentum. Gitu. Ini orang kok jadi pemimpin? Kok ada uang dari mana ini? Kita nggak tahu apakah yang 900 miliar yang dibilang itu ada. Tetapi itulah fakta. Tetapi Pak Nasir bilang, mengapa ini bisa terpromosikan? Jangan-jangan barangkali dia itu yang mampu mengkonsolidasikan duit. Duit dari mana? Udah pasti duit haram. Sebelum Verdi Sambo dinonaktifkan dari Kadif Propam Polri, kekuatan dan pengaruhnya begitu besar di Mabes Polri hingga membuat penyidik ketakutan. Jabatan Kadif Propam membuat Verdi Sambo memiliki kekuatan besar, sebab dialah polisinya polisi dan yang mengadili polisi nakal. Pengaruh dan kekuatan besar Verdi Sambo hingga membuat para penyidik ketakutan diungkap oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Listio mengungkapkan di awal kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat muncul, tidak ada penyidik yang berani memeriksa Verdi Sambo. Namun kekuatan Verdi Sambo berangsur melemah ketika jabatannya sebagai Kadif Propam Polri dan Kasat kasus dipreteli Kapolri. Seperti diketahui, setelah Listio membentuk tim khusus menangani pembunuhan Brigadir J, ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Verdi Sambo, istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati, Baradae atau Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Namun, ada sejumlah oknum polisi lain yang mengikuti skenario Verdi Sambo dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka menghalang-halangi penyidikan. Mereka juga telah dipecat dari kepolisian karena melanggar kode etik Korps Bayangkara. Sementara itu, cerita Listio mengenai pengaruh besar Verdi Sambo di Mabes Polri disampaikan kepada jurnalis senior Budiman Tanurejo di satu meja The Forum. Dalam keterangannya, Kapolri mengaku akhirnya memutuskan untuk menonaktifkan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Keputusannya itu diambil setelah mantan Kabareskrim Polri itu menerima informasi intimidasi yang diterima sejumlah penyidik yang terlibat pengusutan kasus kematian Brigadir J. Kita minta untuk Sambo kita nonaktifkan saat itu karena kami dapatkan informasi ada kesulitan dari tim sus saat itu untuk bekerja dengan baik, ucap Listio. Saat itu, kata Listio, ia mulai mendalami kasus kematian Brigadir J yang tewas di rumah atasannya sendiri yakni Verdi Sambo. Saat didalami, ia mendapat informasi ada upaya penghalang-halangan penyelidikan kasus. Kemudian saya dalami dan saya dapat informasi bahwa ada upaya halang-halangi intimidasi, jelas Listio. Bukan hanya itu, Listio juga menemukan adanya upaya Verdi Sambo membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan ke orang-orang yang punya pengaruh. Ketika itu, kata Listio, sejumlah penyidik juga sempat takut dengan pengaruh besar Verdi Sambo di Mabes Polri. Disebut bahwa siapa saja yang mencoba membongkar kasus itu akan berhadapan langsung dengan Verdi Sambo. Penyidik pun sempat takut saat itu karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua akan berhadapan dengan yang bersangkutan Verdi Sambo, tuturnya. Mabes